pemetaan dampak finansial. Di pemetaan dampak finansial itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pemetaan proses. Jadi kita tahu nggak sih sebenarnya proses bisnis kita itu seperti apa? Hulu hilir. Kalau dagang misalnya kita mulai dari kula sampai uang keluar sampai uang masuk lagi. Karena di dalam proses bisnis itu kan berbicara uang masuk, uang diputer, dan uang keluar. Kalau contoh sederhana lagi-lagi misalnya, walaupun nggak sesederhana penjelasan ya dalam prakteknya, kalau kita jualan barang kan kita kulaan barang, kita simpen, kemudian kita keluarkan sesuai dengan transaksi pembelian. Di mana masuk ini ada uang yang harus dicatat dan dibukukan, kemudian disimpan ini juga harus ada aset yang dicatat dan dibukukan, dan ini keluar biaya juga, kemudian keluar, ya, dicatat dan dibukukan. Jadi kita perlu pahami proses bisnis kita seperti apa. Tujuan dari memahami bisnis proses kita ini adalah supaya kita tahu kita terdampaknya pada krisis ini di titik mana. Gitu. Ibarat kita sakit gigi, kan yang diobati giginya, nggak kemudian jempol kakinya kita kasih obat. Ya, ibarat orang sakit kan kita harus tahu nih, kita pergi ke dokter misalnya, dokter pasti nanya, Bapak keluhannya apa? Kepalanya mules atau perutnya pusing? Kan itu pasti ditanya sama tenaga medisnya gitu. Nah, memetakan proses bisnis kita ini adalah langkah awal untuk mengetahui sebenarnya kita terdampaknya di mana. Apakah di keluarnya barang, apakah di masuknya bahan baku, ataukah di pengelolaannya, ataukah salah 2 bahkan salah 3. Gitu. Kalaupun salah 3, bukan salah 3 nggih. Kalaupun salah 3, yang mana dulu yang terdampak? Supaya kita bisa ngurut yang mana dulu yang akan diselesaikan. Kalau 3-tiganya langsung kita pikir bareng, wah ya pecah kepala. Gitu. Padahal sekali lagi di dalam situasi krisis kita harus selalu mempertahankan atau menjaga akal sehat. Gitu. Karena mengeluh boleh, gundah gulana silahkan, tapi yang pasti itu nggak meningkatkan omset, nggak ngurangi biaya. Yang pasti nambah obat sakit kepala. Gitu. Ya. Jadi pemetaan dampak finansial atau dampak keuangan pertama kali adalah pemetaan proses. Proses intinya apa? Subprosesnya apa? Kemudian supporting prosesnya apa? Subproses itu kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dulu sebelum barangnya jadi. Misalnya, bisnis kita catering, gitu. Subprosesnya adalah pengemasan. Jadi kalau masakan jadi tapi kita nggak menjalankan proses kemas, ya nggak bisa jadi produknya. Itu subproses dan core proses. Masih di bisnis catering contohnya. Ada namanya supporting proses atau proses pendukung. Jadi kita sudah kemas, kita sudah masak, kemudian kita sudah kemas, sudah siap kirim. Supporting proses itu adalah sistem penagihan misalnya, atau pemberitahuan ke pelanggan bahwa produknya sudah dikirim, atau misalnya informasi untuk kurirnya bahwa ini dikirim ke alamat mana-mana saja, jam berapa gitu. Itu namanya supporting proses. Nah, itu harus kita petakan semua. Ya. Kemungkinan dugaan saya sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian sudah tahu prosesnya seperti apa. Tapi biasanya masih di awang-awang, diancer-ancer, di pikirannya sendiri. Gitu. Alangkah eloknya panjenengan ambil kertas, panjenengan gambar. Gitu. Bisnis proses yang dijalankan selama ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, nanti dicek benar karena bisa jadi terlewat loh. Kalau panjenengan selama ini menjalankan bisnis, kemudian sering ada yang luput, misalnya lali atau lupa melakukan apa-apa, bisa jadi bisnis prosesnya belum terpetakan dengan baik. Gitu. Jadi digambar. Hanya butuh kertas dan waktu untuk mengerjakan. Nah, nanti kalau sudah digambar bisnis prosesnya, baik core proses atau proses inti, proses utama, kemudian subproses atau proses pendukung dan juga supporting proses, ya. Nanti panjenengan akan bisa gambarkan, Anda akan bisa gambarkan dikasih tanda mana-mana saja yang terdampak di COVID ini. Bisa jadi tadi ada 3 dampak ya, perubahan transaksi jual beli, maka terdampaknya di ini penjualan. Bisa jadi penjualan panjenengan tidak ada masalah,
penjualannya nggak masalah, tapi bahan bakunya yang berproblem. Gitu. Bisa jadi bahan bakunya nggak masalah, orang pesen juga nggak ada masalah, tapi jenengan nggak bisa kirim. Berarti distribusinya bermasalah. Nah, ini yang nanti harus dipetakan dulu. Gitu nggih? Kalau sudah dipetakan, masuklah tahap kedua, pemetaan pemasukan. Gitu. Kita cari tahu di mana titik-titik yang bisa menghasilkan nilai atau uang, gitu ya. Misalnya kayak penjualan jelas menghasilkan uang. Bisa juga kayak contoh adalah kalau bisnis catering panjenengan misalnya kerjasama dengan katakanlah kos-kosan atau ya kos-kosan yang anak-anak kosnya nggak bisa mudik. Gitu. Yang menjualkan kan bukan panjenengan, tapi adalah pengelola kos-kosan. Nah itu bisa jadi pemasukan tanpa panjenengan harus menjual. Itu contohnya. Jadi dipetakan titik-titik yang selama ini menjadi pusat pemasukan dan titik-titik yang mungkin akan jadi alternatif pemasukan. Dan yang ketiga, pemetaan biaya. Gitu. Jadi kalau sederhananya bisa digambarkan. Sebentar ya, saya sambil. Jadi panjenengan bisa gambarkan seperti ini. Ini prosesnya, pemasukannya apa saja, titik-titiknya di mana saja, pengeluarannya di mana saja. Jadi kelihatan nih. Gitu. Angkanya berapa. Jadi akan terpetakan ini peluang ruginya di mana. Gitu. Nampak jelas, ya. Jadi saya ulang lagi, untuk fase pertama ada 3 tahap, 1 pemetaan proses, 2 pemetaan pemasukan, dan yang ketiga adalah pemetaan pengeluaran atau biaya. Dan ini secara praktis kita hanya punya waktu sekitar 2 minggu. Ya. Akan berbeda pada setiap pelaku bisnis. Ya, kalau proses penyadaran dirinya cepat, ya mungkin sekarang sudah berjalan, sudah masuk bulan kedua atau bulan ketiga. Tapi bisa jadi sampai sekarang ada yang masih belum sadar bahwa kondisi COVID ini adalah kondisi yang bisa dihadapi gitu. Ya.